Bersamaan dengan terbitnya mentari, Jongwoo dan Haniel terperangkap dalam kecanggungan atas kejadian tangis dan pelukan di malam itu. Hal itu berakhir dengan sebuah janji untuk menjaga jarak. Haniel juga merasa canggung dengan ibu dan adiknya, ditambah dengan kehadiran paman, di mana mereka tiba-tiba menghibur Haniel dengan sebuah pesta kecil agar Haniel lekas sembuh dan membaik. Namun hal itu justru membuat Haniel merasa aneh. Di sisi lain, Jongwoo masih berjuang untuk sidang kedua dengan kabar dari pengacara bahwa Dr. Kang yang ia curigai berpihak padanya, di mana ia akan menjadi saksi untuk Jongwoo di saat persidangan nanti. Meski Jongwoo dan Kyungmin merasa sedikit aneh, mereka tetap menerima kabar baik itu. Malamnya, pria tak dikenal mendatangi kamar Jongwoo dan masuk secara paksa, bersamaan dengan kedatangan Bada yang mengantar selimut untuk Jongwoo. Namun ia hanya melihat keanehan hingga Jongwoo tiba di rumah dan Bada menjelaskan semuanya. Hal itu berujung dengan inspeksi kepolisian, juga kepanikan seisi rumah. Sang ibu lalu mengajak Jongwoo untuk menginap di rumahnya, akan tetapi Jongwoo menolak tawaran itu dengan tulus. Jongwoo hanya bisa berpasrah diri akan nasib yang kini menimpanya. Tiba-tiba Haniel hadir menghibur, lalu membantunya. Haniel juga membujuk Jongwoo untuk menginap di rumahnya. Hal itu berakhir dengan kecanggungan di hadapan sang ibu juga sang adik yang cerewet. Kembali, mereka berdebat tentang masa lalu, yang tiba-tiba membuat sang ibu menangis mendengar Jongwoo mengatakan bahwa Haniel di masa lalu hanya belajar setiap detik dan tak pernah berbahagia dengan teman-temannya. Malam berlanjut dengan ajakan Jongwoo untuk menikmati kebahagiaan dan kenangan masa-masa SMA yang dahulu tak pernah Haniel rasakan. Menikmati manisnya es krim di depan toko, pedasnya kuah topoki tepi jalan, juga menikmati arkade permainan. Hal itu membuat Haniel kembali mendapatkan tawanya. Beralih ke ruang karaoke, Haniel hanya menyanyikan lagu untuk ujian menyanyi di sekolahan. Ia tak tahu perihal lagu apapun, karena dikala orang-orang bernostalgia atas kenangan dengan sebuah lagu, hidup Haniel selama ini hanya ia habiskan untuk belajar dan menjadi yang terbaik untuk semua orang. Melihat kesedihan itu, Jongwoo kembali menghiburnya. When you ring my valentine, sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 너희들 by my side 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳 I can see you through a little far away. Malam ditutup dengan sebuah PR bagi Haniel untuk menghafal lagu-lagu terkini, dan Jongwoo juga mengajak Haniel untuk menerima apa adanya hidup, juga sembuh bersama dari luka hidup mereka. 우리 쓰러진 김에 좀 쉬자. 내일도 오늘만 같아라. Berbeda dari harapnya, pagi Haniel justru disambut dengan kabar buruk, di mana pasongan ia selama menjadi dokter dikorupsi oleh profesornya. Haniel sempat ingin kembali menghajar profesornya, namun Jongwoo mengingatkan bahwa itu bukanlah hal yang baik, dan Haniel mungkin saja akan kehilangan kesempatannya sebagai seorang dokter untuk selamanya. Haniel berujung mendatangi rekan dokternya dahulu yang sama-sama di bawah bimbingan Profesor Kim. Namun mereka tak bisa menolong Haniel, tersebab mereka masih harus tetap menjaga sikap berbeda dengan Haniel yang sudah keluar. Hari itu, Jongwoo dengan senyumnya ingin membawakan hadiah untuk ibu Haniel yang telah menjaganya di malam itu. Namun ia justru mendengar Bada bercerita pada sang ibu tentang siapa Jongwoo sebenarnya. Bada juga meminta ibu waspada karena bisa saja Haniel ikut terlibat dalam kasus Jongwoo melihat kedekatan mereka saat ini. Bersamaan dengan Haniel yang melihatnya, Jongwoo memilih untuk mulai menjaga jarak tersebab kondisi hidupnya saat ini. Haniel akhirnya sadar kenapa Jongwoo berubah.
Seusai mendengar cerita dari sang ibu, dan Haniel mencoba mengirim pesan pada Jongwoo dan berniat menghiburnya. 잠깐, 나 여자친구분 모르잖아? Di sisi lain, Jongwoo dikejutkan dengan kabar buruk perihal Dr. Kang yang tiba-tiba mengundurkan diri menjadi saksi. Dan hal itu akan memperburuk sentimen publik atas dirinya. Jongwoo mencoba langsung mendatangi Dr. Kang, akan tetapi takdir tak mengizinkan mereka untuk bertemu. Jongwoo akhirnya hanya bisa meratapi dirinya atas harapan kecil yang baru saja ia dapatkan. 잘 될 거야. 네 잘못 아니잖아. Sementara itu, Haniel yang melihat berita Jongwoo menyadari keanehan dan mulai melakukan riset tentang kasus serupa yang dahulu sempat ia baca. Pagi menjelang, persidangan akan dimulai, juga Haniel yang berhasil menemukan bukti baru dari kasus serupa yang kini dialami Jongwoo. Dalam kedatangan sidang yang kembali memberatkannya, Haniel di sisi lain berjuang membawa bukti yang ia temukan. Haniel akhirnya datang tepat waktu, dan hal itu kembali memberi harapan untuk Jongwoo. Akan tetapi hakim menolak bukti itu dan memutuskan untuk melakukan sidang ulang di minggu depan. Kembali, harapan kecil yang dimiliki Jongwoo dihancurkan di depan matanya. Di balik semua orang yang mencoba menghancurkannya, ada satu sosok yang memberikan senyuman tulus padanya. Kejadian itu membuat luka di tangan Haniel, dan Jongwoo mengajak Haniel ke kliniknya untuk mengobati lukanya. Kala itu, Haniel bercerita tentang ia yang sudah menerima nasib pasangannya, juga Jongwoo yang berterima kasih dengan tulus atas hadirnya Haniel dalam titik terberat di hidupnya. Haniel lalu mengajak Jongwoo untuk kembali menghibur diri, seperti menikmati topoki, arcade, atau minum bersama dan menangis setelahnya. Namun Jongwoo mengajak Haniel untuk mencoba hal baru, yakni menikmati terbitnya mentari di tepi kota. Namun berbeda dari harapannya, cuaca di pagi itu mendadak berawan dan mentari kemungkinan tak akan bisa mereka nikmati. Meski begitu, Jongwoo tetap senang dengan kenangan yang telah mereka rajut. Jongwoo lalu meminta Haniel untuk menjadi temannya, sebuah ikatan teman yang mereka sepakati. Tak seperti ikatan teman yang disatukan administrasi sekolah, juga bukan sekadar teman sekelas seperti yang dianggap Haniel selama ini. 하늘아, 우리 친하게 지내자. 열심히 살아온 내 삶은 무너졌고 나는 꽤 거창한 위로를 받길 원했다. 하지만 떡볶이가 오락실이 우리 쓰러진 김에 좀 쉬자. 쓰러진 채 있으라는 말도 안 되는 위로가 오늘 밤은 나를 편히 잠들게 해줄 것 같다.